Istri pilihan ketua mafia. Bab 38, Cemburu. Apa ini? Taren memijat keningnya, entah kenapa nama Diandra terngiang di telinganya. Taren, ayo naik sepedanya. Lomba sudah dimulai. Max mengajak Taren menghampiri tempat start untuk lomba sepeda. Taren masih terdiam, kepalanya cukup pusing tapi dia masih sadar. Taren, ayo, ajak Diandra. Taren mengangguk, mereka bertiga menghampiri tempat start. Di sana beberapa sepeda sudah disiapkan, sepeda khusus untuk lomba gubernur sendiri yang mendanai lomba balap sepeda itu. Diandra mengambil sepeda berwarna pink, dia ingat dulu sepedanya warna pink. Sedangkan Max mengambil sepeda berwarna merah dan Taren sepeda berwarna biru, mereka satu baris di garis start. Taren memperhatikan Diandra dan sepedanya yang mirip dengan kenangan di masa lalunya, dia masih berusaha mengingat meski masih samar-samar. Apa Diandra kakakku? Apa itu ingatan milikku? Batin Taren memperhatikan sepeda di sampingnya. Taren, kau bisa? Tanya Diandra. Dia menoleh ke arah Taren, kata-kata itu juga pernah diucapkannya pada adiknya. Davendra, kau bisa. Suara Diandra kecil masih terdengar samar-samar. Taren, panggil Diandra. Iya, bisa kak, jawab Taren. Diandra mengangguk dan tersenyum, sementara itu Max yang ada di samping kanan melihat ke sekeliling. Kalian sudah ada di sini? Tanya Max melihat dua anak buahnya juga ikut lomba balap sepeda. Lumayan bos, dapat sarapan gratis, jawab keduanya. Apalagi selain makanan sebagai alasan mereka ikut lomba. Max menatap tajam anak buahnya itu, mereka hanya bisa meringis melihat sang mafia di depannya. Lomba pun dimulai, semua peserta antusias mengikuti lomba balap sepeda itu. Mengayuh sekuat mungkin menuju lintasan, melewati banyak tempat yang berada di jalur yang sudah ditentukan. Taren mengayuh sepedanya dengan kuat, di pikirannya terekam masa lalu yang seiring bertambah jelas meski tidak semua dapat diingatnya. Mungkin karena faktor usianya yang dulu masih baru menuju usia 7 tahun. Sayang, tungguin, teriak Max yang tidak ingin ketinggalan istrinya. Ternyata Max masih menyesuaikan diri dengan sepedanya. Ayo sayang, katanya bisa, sahut Diandra yang ada di depannya. Max masih berusaha untuk bisa seimbang, ternyata dia sudah lama sekali tidak naik sepeda. Dia masih kesulitan melaju dengan cepat, apalagi harus menyusul Diandra. Bos, jangan kalah dengan kita-kita. Dudu dan Dede boncengan. Iya nih bos, jangan lelet kayak siput. Dede tertawa senang, kali ini mereka bisa mengejek bosnya karena sang mafia masih belajar mengayuh sepeda dengan benar. Woi, ini lomba sepeda, bukan ojek online. Sahut Max melihat Dudu dan Dede boncengan sudah seperti bang ojek dan kliennya. Gak masalah bos, yang penting makan gratis, ucap Dudu dan Dede. Mereka tetap bersemangat namun sayangnya keduanya tercebur ke empang di samping jalan. Biur, astaga Du, gara-gara tak kabur jadi begini, ucap Dudu. Iya, itulah kenapa Allah melarang kita berlebih-lebihan, sahut Dede. Max berhenti sejenak melihat anak buahnya yang terjatuh ke kolam ikan di samping jalan. Makanya jadi anak buah jangan mendahului bos, ucap Max lalu dia tertawa puas. Makan tuh ikan mentah gratis untuk makan siang. Titah Max lalu mengayuh sepedanya kembali. Dia tampak senang anak buahnya tercebur ke empang setelah menghinanya siput lambat. Tak hanya Max, Taren terus mengayuh sepedanya berusaha menyalip Diandra yang ada di depannya. Kak Diandra, panggil Taren. Tiba-tiba Diandra merasa ada yang memanggilnya seperti adiknya sendiri. Diandra menoleh ke belakang. Taren mengayuh sepedanya berusaha mengimbangi Diandra. Kak Diandra,
ucap Taren. Diandra melihat sesosok kecil yang mengayuh sepeda. Dia teringat adik kecilnya yang selalu memanggilnya saat naik sepeda dengannya. Davendra, batin Diandra, dia teringat adiknya. Kak Diandra, awas, seru Taren. Diandra tak menggubris, dia tetap terdiam mengingat semuanya. Biur, Diandra masuk ke dalam sungai besar di tepi jalan. Sungai itu memang hampir setinggi jalan raya dan cukup dalam. Kak Diandra, Taren menyusul Diandra menceburkan diri ke dalam sungai. Biur, mereka berdua ada di dalam sungai yang mengalir. Taren dan Diandra berusaha berenang agar tidak tenggelam dan terbawa arus. Ingatan mereka berdua kembali pada saat tsunami datang menerjang keduanya. Davendra, Umi, Diandra merasa seolah saat ini saat di mana tsunami itu terjadi. Kakak, Umi, Taren juga melakukan hal yang sama dengan Diandra. Mencari keberadaan keluarga mereka berdua, seolah sedang berada di tempat yang sama saat tsunami datang menyapa. Davendra, Umi, Diandra berenang ke sana kemari, trauma itu masih terasa sampai sekarang. Begitupun Taren yang hampir sama seperti Diandra. Kak Diandra, Umi, Taren terus memanggil kakak dan uminya. Sampai mereka berada di titik yang sama dan saling menatap. Kak Diandra, ucap Taren. Davendra, sahut Diandra. Mereka berdua terdiam sejenak dan terbawa arus. Davendra, ucap Diandra, matanya berkaca-kaca. Kak Diandra, sahut Taren. Mereka berdua sudah menyatukan ingatan yang hilang dan terpendam. Ingatan menyakitkan di masa lalu yang sudah memisahkan keduanya. Taren berenang mendekati Diandra, begitupun sebaliknya Diandra berenang mendekati Taren, setelah dekat mereka berpelukan. Kak Diandra, ucap Taren. Davendra, sahut Diandra. Di dalam sungai itu mereka berpelukan. Mengingat siapa dirinya masing-masing, mereka sama-sama saling menyayangi hanya waktu dan tempat yang sudah memisahkan. Kupikir kakak tidak akan pernah bertemu denganmu lagi, ucap Diandra. Aku juga baru saja mengingat semuanya kak, sahut Taren. Mereka saling memeluk erat, namun tak berapa lama Max menceburkan dirinya ke dalam sungai. Dia berpikir Taren mesum pada kakak iparnya sendiri. Max cemburu buta, dia berenang secepat mungkin menghampiri mereka berdua dan memisahkan pelukan hangat itu. Kak, ucap Taren terkejut. Max melepaskan pelukannya pada Diandra. Sayang, Diandra juga terkejut, saat terlepas pelukannya pada adiknya. Max tak berkata apapun, dia langsung melayangkan satu pukulan keras ke pipi Taren sebagai bentuk kekesalannya. Duk, pukulan itu mengenai pipi Taren sampai sudut bibirnya berdarah. Taren, berani sekali kau memeluk istriku. Pekik Max. Kak ini hanya salah faham, sahut Taren berusaha menjelaskan. Max berenang mendekati Taren kembali dan memukulnya tanpa ragu. Dia ingin meluapkan semua emosi di dadanya dan rasa cemburu yang membakar dadanya. Duk, 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 pukulan demi pukulan dilayangkan sembari menjaga keseimbangan di dalam air. Kak jangan marah dulu. Taren mengingatkan. Max. Diandra berteriak. Max tak menggubris ucapan keduanya, dia sudah terlanjur dihantui rasa cemburu tak bisa tinggal diam. Rasanya ingin menghajar Taren habis-habisan, sampai Diandra memeluknya dari belakang. Sayang, Taren adik kandungku yang hilang, ucap Diandra. Seketika emosi Max turun, dia langsung beristighfar dan membasuh wajahnya dengan satu tangannya. Kemudian mereka bertiga berenang ke tepi sungai, sesaat kemudian berbaring di tepian sambil berjemur. Sayang, tadi kau bilang Taren adik kandungmu. Tanya Max menoleh ke samping kanan, Diandra berbaring di sana. Iya, Taren adik kandungku yang sudah lama menghilang karena tsunami, jawab Diandra. Max terdiam sesaat,
Dia ingat cerita masa lalu Diandra yang pernah tinggal di Aceh, dan terkena musibah tsunami hingga memisahkannya dengan Umi dan Davendra. Jadi Taren itu Davendra? Tanya Max. Iya sayang, baru saja tadi kami menyadarinya, jawab Diandra. Max langsung menoleh ke samping, menatap Taren yang babak belur di bagian wajahnya. Mukamu kenapa? Tanya Max. Bukannya tadi kakak memberiku bogem mentah beberapa kali? Jawab Taren. Max terdiam. Dia tidak enak hati sudah menghajar Taren beberapa kali. Ternyata Taren adik kandungnya Diandra. Minta maaflah pada adikku sayang. Kalau malam kau masih ingin tidur denganku. Titah Diandra. Aduh, berabe urusannya kalau begini. Udah pada benjol gitu, kalau aku tidak minta maaf singa betina akan meraung sepanjang malam, batin Max. Ayo, tunggu apa lagi? Minta maaf dan obati adik kesayanganku. Titah Diandra. Iya sayang, jawab Max. Beberapa saat kemudian, sialan Taren memanfaatkan situasi, mentang-mentang Diandra kakaknya. Sekarang aku harus masak sup hangat untuknya, ucap Max yang sedang ada di dapur. Bos, kita gak sanggup lagi ngupas bawang, keluh Dudu. Aku juga bos, bawang membuat kita ingat kampung nan jauh di Mato bos, tambah Dede. Mereka berdua terpaksa membantu bosnya masak sup dan yang lainnya. Iris-iris sekalian, terus ulek cabenya, titah Max pada kedua anak buahnya. Dia mengenakan celemek pink atas permintaan Diandra. Tapi bos, kita akan banjir air mata lagi, keluh Dudu. Mati atau lakukan perintahku, ancam Max. Siap bos, sahut keduanya. Mau tak mau Max harus menebus kesalahannya tadi pada Taren sampai wajahnya benjol. Bersambung. Jangan lupa berikan komentar membangunnya ya. Maafkan juga jika masih banyak kekurangan dalam channel ini. Terima kasih semuanya. Love you sekebon. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan.